sesuai dengan lakop juga Ireng, dan itu nama yang mudah dikenal barangkali dan mudah diingat. Kemudian kegiatan atau aktivitas saat ini masih tetap di jalur dakwah, baik dakwah secara langsung ataupun dakwah secara live di TikTok dan media sosial lainnya. Yang satu itu singkat banget. Pertanyaan kedua, jubah Ireng merupakan branding atau ciri khas dari Ustadz sendiri. Apakah ada filosofi, makna, atau alasan di balik pilihan untuk selalu menggunakan pakaian seperti? Baik, mengenai baju hitam yang saya kenakan atau jubah Ireng yang saya pakai ini sebenarnya ada sejarah yang cukup panjang juga. Di zaman sekarang ini mungkin warna hitam ini sering dikategorikan sebagai hal-hal yang berunsur negatif biasanya. Jadi karena kita sudah terbiasa diberikan masukan bahwa yang putih itu yang baik dan yang hitam itu yang buruk. Contoh, dari kecil kita sering ya kalau nonton film misalnya, itu pasti jagoannya pakai baju putih, terus penjahatnya pakai baju hitam. Nah kemudian kita ini dari kecil sudah dapat masukan bahwa putih ini melambangkan kebaikan dan hitam ini melambangkan keburukan. Bahkan ketika tetangga kita meninggal, pasti ketika melayat takziah mereka menggunakan baju hitam. Jadi seakan-akan hitam ini adalah pakaian untuk orang berkabung. Cuma yang bikin saya bingung, kenapa ketika orang meninggal kemudian diberikan bendera atau dikibarkan bendera ini berwarna kuning? Ya berarti kan hitam ini bukan satu-satunya warna berkabung ya. Kalau misalnya warna berkabungnya hitam, pasti benderanya berwarna hitam, bukan berwarna kuning. Sedangkan filosofi yang ada bahwa hitam ini merupakan lambang keteguhan jiwa, orang yang tidak pernah berubah, orang yang punya jati diri yang bagus. Jadi dia tidak pelin-pelan, karena hitam ini punya warna tersendiri. Misalnya ada warna merah, pasti ada merah jambu, ada merah muda, merah tua. Kuning juga sama, ada kuning tua, kuning muda dan lain sebagainya. Tapi hitam itu tidak ada hitam muda, hitam tua. Jadi tetap yang namanya hitam itu tetap hitam, punya pendirian sendiri. Salah satu tokoh Wali Songo yang saya kagumi itu adalah sosok Raden Said atau Kanjeng Sunan Kalijogo. Di dalam sejarah, di mana beliau ini adalah salah satu wali yang mungkin pakaiannya agak beda dengan wali-wali yang lain. Biasanya kita melihat para wali itu memakai jubah berwarna putih, kemudian memakai imamah, sorban dan lain sebagainya. Tetapi Kanjeng Sunan Kalijogo ini mengadopsi budaya yang ada, budaya Nusantara. Beliau ini memakai surjan namanya ya, kemudian juga memakai baju hitam, dan hampir setiap kesempatan dia tidak pernah ganti dengan pakaian-pakaian yang lain. Dia tetap menggunakan pakaian hitam. Nah kemudian inilah yang saya jadikan rujukan, karena beliau ini sangat berjiwa Nusantara, seorang yang Jawani. Akhirnya saya meniru penampilan dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang menggunakan pakaian hitam-hitam, dan yang kemudian menjadi branding, menjadi ciri khas bagi saya untuk berdakwah kemana-mana menggunakan jubah ireng atau baju hitam ini. Jadi bukan hanya di dakwah di masyarakat ya. Saya beberapa kali tampil di televisi juga menggunakan pakaian hitam, karena saya sudah komitmen kalau disuruh berubah menjadi warna kuning saya tidak mau, tetap saya menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Ada pengalaman yang menarik ketika Idul Adha, ketika ada salah satu pengurus masjid meminta saya untuk khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu. Nah kemudian saya diminta dengan catatan, Pak, gimana kalau misalnya besok khutbah itu pakai pakaian berwarna putih, dibilang gitu. Terus saya bilang, mohon maaf saya nggak bisa berubah, saya tetap berwarna hitam.
Kalau butuh yang pakai baju putih, banyak para ustadz, para kiai yang pakai baju putih, silakan minta kepada mereka aja, tidak kepada saya. Tapi selang beberapa minggu setelah mari pelaksanaan, beliau telepon lagi ke saya, ya udah Ustaz nggak apa-apa, pakai hitam nggak apa-apa lah. Akhirnya tetap saya menggunakan pakaian hitam dan menjadi ciri khas atau branding sampai saat ini. Jadi demikian. Baik, Ustaz. Ke pertanyaan selanjutnya,